Menok 1, kelompok 4 yang beranggotakan saya Lady Ramadhani, Saya Ratu Febrianti. Saya Titania Maliski. Saya Destina Putri. Saya Kaila Yanindita. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang dampak kolonialisme bangsa asing di Indonesia. Berikut penjelasannya. Wilayah Indonesia pernah mengalami masa kolonialisme selama ratusan tahun. Dampak kolonialisme terhadap Indonesia tidak hanya mencakup aspek politik dan ekonomi, tetapi juga membentuk masyarakat, budaya, dan identitas nasional. Dijelaskan bahwa kolonialisme adalah ketika satu negara mengambil alih kendali politik dan ekonomi atas wilayah lain yang biasanya jauh dari negara asalnya. Negara yang menguasai wilayah tersebut memiliki semua kekuasaan dan mengendalikan segala hal di sana, seolah-olah itu adalah bagian dari negara asalnya. Wilayah yang dikuasai ini harus melapor dan bertanggung jawab langsung kepada negara pusat. Ini seringkali dilakukan untuk diperoleh sumber daya dan pengaruh ekonomi. Di masa lalu, Indonesia sendiri pernah mengalami masa kolonialisme oleh bangsa asing. Kolonialisme yang melanda Indonesia selama berabad-abad ini telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan perkembangan negara ini. Berikut dampak kolonialisme di bidang politik. Pertama, sistem pemerintahan diubah oleh kolonialis seperti di Endorse dan Repulse dengan mengubah para bupati menjadi pegawai negeri yang digaji. Meskipun sebelumnya mereka memiliki kedudukan turun-temurun dan mendapat upeti dari rakyat. Ini menjadikan para bupati sebagai alat kekuasaan kolonial. Menggantikan adat istiadat, Jawa dijadikan pusat pemerintahan dan dibagi menjadi wilayah prefektur. 2. Ketika kolonialis Belanda dan Inggris berurusan dengan masalah kerajaan, mereka mengubah dinamika politik Indonesia dengan mengontrol pergantian tahta kerajaan, mengurangi peran elit kerajaan dalam politik, dan bahkan menghancurkan kekuasaan pribumi. 3. Dampak kolonialisme di bidang sosial. 1. Munculnya berbagai golongan sosial termasuk golongan pribumi, golongan timur asing seperti orang Cina dan timur jauh, golongan Eropa terutama Belanda, dan golongan pribumi. 2. Meningkatnya mobilitas sosial yang diakibatkan karena adanya transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan yang dibuka oleh Belanda di luar Jawa. 3. Terbentuknya golongan buruh dan majikan karena perkembangan pabrik dan perusahaan yang membuat masyarakat Indonesia terlibat dalam pekerjaan yang lebih dinamis. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. 1. Penjajah memonopoli wilayah sehingga menyebabkan gangguan dalam perdagangan. 2. Perekonomian mengalami transformasi dari sektor pertanian pangan ke sektor perkebunan. 3. Perdagangan internasional di Nusantara terganggu oleh monopoli perdagangan VOC. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat dipahami oleh teman-teman yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.